Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video ini kita akan melanjutkan penjelasan dari video yang pertama mengenai Desmos. Khususnya pada video ini kita akan menjelaskan mengenai Desmos untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi beberapa di antara Anda mungkin sudah familiar dengan pembelajaran jarak jauh, itu biasanya melibatkan kelas online seperti Google Classroom, Schoology, Moodle, dan sebagainya. Nah, atau mungkin grup WA ya, kalau mungkin yang pakainya grup WA ya, itu macam-macam kelas online. Nah, kalau di Desmos ada juga nggak kelas online-nya? Ada, bahkan malah lebih detail ya. Jadi kalau di Desmos itu istilahnya bukan kelas online sih, tapi classroom activities, jadi aktivitas kelas. Jadi kita bisa menganalogikannya sebagai suatu LKS tapi digital, jadi lembar kerja siswa tapi digital. Kita bisa membuat lembar kerja digital menggunakan Desmos. Nanti kalau mau mencari di mana contohnya, kita harus masuk sebagai teacher ya. Jadi di sini nanti tampilannya nanti harusnya di sini, dan untuk menjadi seorang teacher Anda harus masuk dulu, sign up dulu, nanti sign up. Jadi di sebelah kanan tadi ada menu sign up, dan nanti Anda akan ditanya apakah Anda murid atau guru. Nah, pilih aja guru. Nanti akan ada pada halaman desktop, halaman home Desmos Anda akan muncul teacher seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal misalkan mau membuat atau melihat aktivitas kelas LKS digital yang sudah dibuat oleh guru-guru lain, bisa pakai menu browse activities. Sama kayak GeoGebra kan juga sudah banyak resource yang tersedia online. Nah, kalau Desmos itu nanti bentuknya classroom activities seperti ini. Nah, macam-macam sekali, banyak sekali, dan selalu diperbaharui. Jadi tidak akan kekurangan kita. Nah, yang pertama kali aktivitas kelas yang membuat saya jatuh cinta dengan Desmos itu adalah yang ini, linear function. Nah, banyak sekali dulu pada saat saya pertama kali mengenal Desmos itu paling baru 4 atau berapa, ini sudah banyak sekali aktivitasnya. Salah satu yang bisa kita lihat itu, nah ini yang paling saya suka itu yang marble slide. Nah, itu ini semacam, mungkin beberapa di antara Anda sudah pernah bermain cut the rope eksperimen atau where's my water. Nah, ini merupakan salah satu aktivitas kelas yang membelajarkan siswa mengenai persamaan linear, mengenai persamaan garis lurus. Nah, jadi melalui ini persamaan fungsi linear ya, jadi melalui aktivitas ini siswa bisa belajar banyak sekali mengenai persamaan garis lurus. Oke, kalau mau melihat seperti kayak apa sih, coba kita lihat, ada previewnya nggak? Oke, sebentar, saya coba preview. Nah, ini student preview ya, kita lihat previewnya ya. Jadi di aktivitas ini terdapat 24 lembar yang harus diselesaikan siswa, 24 student preview. Nah, ini yang pertama, pertanyaannya, here's the goal. Jadi tujuannya aktivitas ini, tujuannya LKS digital ini adalah agar kita get all the star, agar kita mendapatkan semua bintang. Ini ada 4 bintang, kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4, ada 4 bintang. Tujuannya kita itu pengen mendapatkan semua bintang. Caranya mendapatkan gimana? Klik launch to see what we mean. Klik aja tombol launch, nanti biar tahu apa sih maknanya, maksudnya apa kok mendapatkan bintang launch ya. Nah, klik. Ternyata kalau kita klik launch, nanti bolanya ini, kelerengnya di sini itu nanti semuanya jatuh ke bawah dan menyenggol semua bintang. Kalau sudah nyenggol berarti kita sudah berhasil mendapatkan bintangnya. Nah, tujuan kita nanti itu mendapatkan semua bintang. Oke ya, paham ya? Nah, oke, itu halaman pertama, petunjuk pengerjaan aja. Halaman kedua. Nah, halaman kedua itu siswa dikasih soal, dikasih permasalahan. Permasalahannya gimana ini pertanyaannya? Change one number in the row below to fix the marble slide. Jadi ubahlah satu angka pada persamaan ini
agar ini beres, agar lerengnya ini nanti berhasil nyenggol semua bintang. Memang kalau nggak dibenerin kayak apa sih hasilnya? Launch dulu ya, launch dulu, ternyata garisnya menghalangi kelereng untuk menyenggol bintang. Jadi siswa nanti disuruh ngotak-atik persamaannya gimana ya, biar nanti garisnya itu membantu kelereng menyenggol semua bintang. Jadi di otak-atik, mungkin beberapa siswa yang otak-atiknya mungkin ini diganti 2, oh ternyata nggak beres, ini mungkin diganti min setengah jadi miring seperti ini, atau bagaimana tetap setengah, atau mungkin siswa yang pintar ini garisnya ini sudah sejajar nih dengan kedudukan bintangnya nih, tapi kok posisinya ketinggian ya, coba mungkin aja yang diganti sini. Ini kalau kita plus 2, oh tambah tinggi, oke kalau gitu misalkan kita min 2 pas, coba kita atau mungkin min 3, coba kita min 3 di launch, belum nyampe, berarti mungkin yang tadi min 2, kita ketik launch, klik launch. Nah sudah sukses. Jadi siswa itu asik mengerjakannya, itu ngotak-ngatik sendiri, dan dia nggak merasa ini suatu beban, dan sedikit banyak nanti akan terekam. Oh jadi kalau konstanta di sini itu nanti ngefeknya ke ketinggiannya garis, ketinggiannya si garis lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Nah di sini mungkin ada petunjuk dari Desmos, ada sampel responnya seperti apa, jawabannya ini ada kuncinya, ini juga dia bisa ngasih saran, harusnya guru itu seperti ini, coba kamu ganti-ganti sendiri sih, coba-coba sendiri. Jadi biar menemukan rasa ingin tahunya siswa dan juga sekaligus memahamkan konsep mengenai persamaan garis lurus. Ini yang lembar kedua. Oke, lembar yang ketiga. Lembar ketiga semacam petunjuk lagi, jika kamu pengen restart dari awal ya tinggal reset aja. Oke, nah ini sama kayak tadi, ganti satu angka di persamaan ini agar membereskan ini. Nah siswa yang pintar, yang mungkin kalau yang masih belum paham konsepnya, masih pengen nyoba-nyoba di otak-atik sendiri, di otak-atik misalkan di sini diganti 5, oh tambahin, atau berarti kalau 5 tambah 6, oh kok tambah mepet dengan sumbu ya, oh berarti mungkin jadinya 2, oke 1 kayak gitu misalkan, oh nggak ngefek juga, berarti mungkin pecahan setengah. Nah seperti itu. Jadi berarti mereka secara tidak langsung otak-atik, oh gradien itu kalau diperbesar nilainya maka nanti garisnya akan semakin mendekati sumbu Y. Jadi semacam discovery buat mereka mencoba-coba sendiri, menemukan konsep sendiri, menemukan konsep bahwa kalau gradien diperbesar nilainya, nanti otomatis garisnya itu akan semakin mendekati sumbu Y. Nah padahal kita kepengennya dia itu bisa menyenggol semua bintang ini, berarti mau nggak mau dia harus kita buat misalkan jadi setengah tadi, terus kita ketik launch. Nah seperti ini. Ini salah satu aktivitas yang menurut saya menarik sekali, tidak hanya membuat siswa asik dan tidak terbebani ya karena kayak game, tapi juga membuat siswa itu paham materi dan bisa menemukan konsep sendiri. Oke, ini ada seperti ini, ada sebanyak 24, ada ini juga banyak sekali sampai 24 halaman. Ini kita bisa menggunakannya kapan saja silakan. Lah, caranya menugaskan ke siswa bagaimana? Nah, kita tinggal aja create class code. Karena kita sudah menjadi guru, kita bisa meng-create kode kelas. Kita bisa membuat kode kelas, create class code misalkan. Nah, saya sudah punya kode kelasnya URN333. Nanti untuk membuat siswa mengerjakan aktivitas ini, mengerjakan LKS digital ini, kita tinggal minta mereka, oke, kamu buka aja Desmos. Oke, kita langsung aja buka Desmos yang awal tadi ya. Buka Desmos. Nah, di situ ada menu student kan, student. Langsung aja masukin kode kelas yang Anda punya tadi. Tidak perlu login, tidak perlu sign up. Langsung masukin kode kelas aja dan klik join. Otomatis dia langsung laman desktopnya dia langsung aktivitas kelas yang Anda buat tadi. Itu
kemudahannya kelas jarak jauh versi Desmos itu seperti itu. Nah Bu, tapi kan ini semua aktivitasnya itu berbahasa Inggris. Saya kan siswa saya kan masih SMP, bahasa Indonesia lagi. Terus bagaimana? Nah, ternyata kita bisa membuat aktivitas kelas sendiri. Nah, ini saya sudah membuat beberapa aktivitas kelas. Beberapa diantaranya juga saya adaptasi dari Desmos. Jadi cuma saya ngambil dari Desmos langsung, cuman perintahnya saya ganti ke bahasa Indonesia. Jadi ini coba marble slide. Nah ini previewnya belum selesai ini karena saya masih agak bingung menentukan apa lagi. Nah ini kita bisa mengadaptasi dari Desmos tadi. Nanti saya di video berikutnya akan saya tunjukkan cara membuat aktivitas kelas menggunakan Desmos. Ini saya saat untuk video ini kita hanya mengenalkan banyaknya berbagai macam aktivitas kelas yang ada ya. Jadi kita bisa mengadaptasi sendiri, bisa membuat sendiri aktivitas kelas yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, beberapa coba saya tunjukkan yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah ini adalah suatu aktivitas kelas yang sudah saya buat. Ini tidak memuat PowerPoint slide ya, karena memang materinya nggak cocok. Jadi ini lebih ke soal terus jawaban, soal terus jawaban. Nah, di soal ini saya di halaman pertama, jadi ada 22 halaman. Ada 22 halaman, tapi nggak semuanya dikerjakan. Ini contohnya di halaman pertama itu saya memberikan soal. Jadi soal aja. Dan ini saya punya suatu kurva yang dibatasi suatu daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Saya minta mahasiswa menentukan volume benda putarnya jika diputar terhadap apanya belum tahu ya. Jadi ini saya di next aja. Ternyata kalau di next itu halaman kedua itu saya minta mahasiswa menggambarkan sketsa daerahnya. Berarti tadi fungsinya apa sih? Y sama dengan X kuadrat min 3X. Ini berarti Y sama dengan X kuadrat min 3X. Saya minta itu aja, cuma ini selesai. Kalau mau menggambarkan daerahnya berarti cari yang di sini ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat min yang lebih dari sama dengan ini, tapi juga harus di bawah sumbu X, berarti Y-nya kurang dari sama dengan 0, berarti di sini yang diarsir dua-duanya. Oke, kemudian metode yang sesuai untuk menghitung nilai volume tersebut adalah, nah nanti ada metode sini, misalkan perlu tabung, silahkan nanti mahasiswa milih. Nah, notasi integralnya seperti apa? Nah, ini nanti berarti mahasiswa harus mengetikkan notasinya seperti apa. Ini ada petunjuknya. Nah, baru ini notasinya, minta notasi lagi jika diputar terhadap sumbu Y. Lah baru nilainya berapa. Nah, itu contoh aktivitas classroom activity yang sudah pernah saya buat dan sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, ketika kita ingin menilai jawaban mereka, kita tinggal view aja dashboard, kemudian kita bisa melihat jawaban masing-masing siswa. Oke. Nah, ini mahasiswa saya yang mengerjakan. Ini berarti soal 1 karena memang isinya soal jadi tidak dikerjakan. Nah, soal yang kedua itu kan gambar. Ini jawabannya ini jawabannya bisa dilihat satu-satu. Oh, ternyata sih Mbak Ilga nanti jawabnya yang ini, tidak memberikan arsiran daerahnya. Untuk soal yang kedua, ini misalkan Mbak Zumrotun jawabnya yang ini. Jadi macam-macam, bisa macam-macam siswa. Terus yang ini Mbak Binar jawabannya berarti yang ini, dan seterusnya. Kita bisa ngecek satu-satu. Terus misalkan ini notasinya benar apa salah, coba ini Mbak Etika. Nah, seperti ini salah atau benar. Dia nggak usah ngitung karena di Desmos sendiri langsung sudah bisa ngitung hasilnya berapa. Jadi benar-benar hanya memahamkan konsep, tidak melatih kemampuan berhitung, karena di Desmos otomatis langsung keluar hasilnya.
di satu sisi mungkin beberapa di antara Anda merasa, wah ini bikin siswa jadi bodoh karena nggak banyak ngitung. Tapi di sisi lain kebanyakan yang bikin susah itu nggak cuma di hitungan juga, tapi juga di konsepnya di sini. Kalau menurut saya ketika hitungan itu ya memang ada beberapa yang benar-benar kesulitan, tetapi jauh lebih sulit memahamkan yang bagian konsep. Kenapa kok batasnya bisa 0 sampai 3? Kenapa kok rumusnya ini? Kenapa harus dikuadratkan? Yang seperti itu yang menurut saya lebih menarik. Ya, memang kalau untuk hitungan tetap harus diutamakan juga sih. Cuman kalau melalui Desmos kita memang fokusnya ke pemahaman konsep. Oke, itu salah satu contoh. Ini bisa semua. Kalau misalkan kita pengen ngomongin satu soal saja, nomor 17. Nah, 17 itu jawabannya seperti apa sih? Oh, ternyata jawabannya beda-beda. Oh, ternyata jawabannya sama semua, persis sama semua. Oh, ada yang beda nih. Ada yang beda. Nah, kita pengen menyoroti ini Mbak Zumuratu jawabannya beda. Kita kasih snapshot gitu. Snapshot berarti nanti bisa kita pakai untuk pembelajaran berikutnya, bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kan jadi kelihatan semua, oh ada yang beda nih, ada yang beda. Dan seperti itu. Itu kalau kita mau ngoreksi. Terus sudah, itu salah satu contoh aktivitas kelas yang sudah pernah saya buat dan sudah pernah saya berikan ke mahasiswa. Pada saat diberikan, banyak mahasiswa yang merasa senang karena beda, maksudnya tidak melulu kayak seperti biasanya soal terus jawab dan sebagainya, tetapi dan juga hitungan, tetapi juga ini sudah juga ada istilahnya interaksi dengan teknologi, jadi nggak bosan. Itu sih kelebihannya, salah satu kelebihannya. Itu salah satu aktivitas kelas yang sudah saya buat. Kalau untuk yang lain belum ada. Nah, ini coba kalau kita lihat yang ada di library-nya Desmos. Di library-nya Desmos itu ada banyak sekali. Nah, ini misalkan ini middle school geometry. Oke, kita coba lihat di middle school geometry ini ada aktivitas apa aja. Anda bisa lihat ini sedikit previewnya, deskripsinya. Oke, kita coba yang ini ya, puzzling it out. Ini penjelasannya. Di pembelajaran ini siswa berarti harus mencari besarnya sudut berdasarkan yang sudah mereka ketahui, pengetahuan yang sudah mereka ketahui pada materi triangle sum, jadi jumlah sudut pada segitiga ya, atau bahwa dengan teorema bahwa jumlah sudut satu segitiga itu 180 derajat. Kita lihat aja, coba kita lihat previewnya seperti apa. Oke, jadi di sini nanti ada satu sudut, silakan dari gambar itu ada 4 sudut kan, 1, 2, 3, 4. Nah, siswa terserah mau lihat sudut yang mana, misalkan sudut yang ini. Nah, ini 42. Kemudian siswa diminta mengisi sudut yang lain itu berapa besarnya. Berarti seharusnya di sini 42 dan seharusnya di sini 138. Ya. Ini juga 138. Kalau sudah beres, sudah terisi semua, tinggal cek my work. Benar. Oke, benar. Oke, benar. Nah, itu berarti baru sukses. Jadi siswa terserah, mungkin aja siswa A ngekliknya sudut yang sebelah sini, siswa B mungkin aja ngekliknya sudut yang sebelah sini. Jadi mungkin aja tampilan aktivitas di setiap siswa itu, tampilan halaman di setiap siswa itu beda-beda. Jadi pengalaman belajar untuk masing-masing siswa pun juga beda-beda. Dan di classroom activity ini itu
kita kayak punya 3 nyawa nih, 1, 2, 3 ini. Tadi kalau misalkan kita belum ini ya, kita riset ya. Misalkan kita mau reveal, jadi ada istilah reveal, berarti itu kayak kita nyerah deh, aku nyerah kayak gitu, maka kita klik tombol reveal. Nah, kita punya kesempatan 3 kali reveal. Oke, coba kita next. Ini klik an angle to reveal its measure. Jadi klik aja yang mana, yang sudah ada birunya diklik aja yang mana. Di sini 45 lah. Kalau misalkan kita nggak tahu ini berapa, nyerah, langsung aja semua reveal another kayak gitu. Nanti hilang 1. Nah, misalkan di sini, nah 45 juga. Nah, nanti sudah hilang 1 nyawanya dan seterusnya. Ini menurut saya aktivitas yang lumayan juga untuk anak SMP. Jadi tidak melulu ngitung, tapi juga ada deg-degannya, ada sisi deg-degan. Wah, bener nggak ya, benar nggak ya, kayak gitu, dan langsung dijawab. Dan pengalaman setiap siswa itu beda-beda. Misalkan mereka itu juga chat-chatan lewat WA. Kamu sudut kamu berapa? 45, kok aku nggak 45 ya? Jadi kan ini terserah. Ini bisa aja mungkin sama, hanya saja mungkin aja siswa itu ngetiknya yang pertama yang di sini, atau mungkin yang di sini. Jadi kan beda-beda, dari pengalaman setiap siswa itu beda-beda. Nah, itu contoh aktivitas. Yang lain ada banyak sekali aktivitas, silakan Anda searching sendiri, banyak sekali. Ada exponential function, connect itu urusan kerucut, dan seterusnya. Ini masing-masing aktivitas, ini sangat-sangat variatif sekali soalnya. Masing-masing aktivitas mengetes sendiri-sendiri. Dan jika Anda naksir dengan suatu aktivitas dan kepengen meminta siswa Anda mengerjakan aktivitas tersebut, tinggal aja create class code. Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan kode kelas, siswa diminta masuk ke membuka Desmos, masuk sebagai student, nggak usah login, klik yang di menu tadi student tadi, kemudian dimasukkan aja kode kelasnya sehingga langsung bisa mengerjakan LKS digital yang sudah Anda pilih gitu. Nah, tapi tadi Bu, pertama saya itu kepengennya biar semua perintahnya itu dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Inggris. Nah, terus bagaimana caranya? Oke, kita akan belajar cara membuat aktivitas kelas menggunakan Desmos pada video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.